Iran menggempur Israel dengan 150 rudal balistik dalam operasi Janji Kebenaran 3, membalas tewasnya jenderal-jenderal top mereka. Markas militer Israel hancur, sistem pertahanan kubah besi jebol, dan dunia pun menahan napas. Apakah ini awal dari perang habis-habisan di Timur Tengah? Akankah konflik ini memicu krisis nuklir atau bahkan meletus jadi perang dunia baru? Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Republik Islam Iran langsung membalas gempuran bertubi-tubi dari Israel dengan meluncurkan sedikitnya 150 rudal balistik pada Sabtu dini hari 14 Juni 2025. Teheran menamai serangan itu sebagai Operasi Janji Kebenaran 3 sebagai respon atas gugurnya sejumlah jenderal senior Garda Revolusi Islam dan warga sipil akibat serangan Israel sebelumnya. Serangan balasan Iran ini dilancarkan berbarengan dengan kelanjutan agresi Israel yang menargetkan sejumlah kota di Iran, termasuk wilayah Mehrabad. Laporan dari Tel Aviv menyebutkan rudal hipersonik Iran menghantam bangunan-bangunan di pusat kota dan menghancurkan kompleks markas militer Israel. Sistem pertahanan Iron Dome atau kubah besi dan rudal penangkis buatan Amerika gagal mencegat sebagian besar rudal tersebut. Pasukan Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi bahwa mereka telah memulai serangan balasan terhadap agresi rezim Zionis. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan media pemerintahan Iran, disebutkan bahwa Garda Revolusi telah menyerang puluhan target strategis, termasuk pusat-pusat militer dan pangkalan udara Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menuduh Iran telah melewati garis merah dalam peperangan. Iran melewati batas ketika berani menembakkan rudal ke pusat-pusat populasi sipil Israel. Kami akan memastikan rezim Khamenei membayar harga yang sangat mahal atas tindakan kriminal ini, ujar dia. Setidaknya 35 orang dilaporkan terluka dalam gelombang serangan rudal Iran tersebut dan menurut otoritas medis Israel, satu perempuan berada dalam kondisi kritis. Serangan besar Israel pada Jumat pagi 13 Juni 2025 menjadi titik awal eskalasi ini. Serangan itu menewaskan Komandan Korps Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami, serta Kepala Staf Militer Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri. Sejumlah perwira tinggi dan ilmuwan nuklir Iran juga tewas. Teheran menyebut serangan itu sebagai agresi terang-terangan dan bersumpah akan membalas dengan cara yang menghancurkan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa Yerusalem Barat telah memulai perang. Iran tidak akan membiarkan Israel lolos tanpa luka atas kejahatan besar ini, tegasnya. Melihat dinamika yang berlangsung, bagaimana masa depan konflik ini, berapa lama akan berlangsung, dan apa konsekuensi geopolitiknya? Nah, yang jelas, agresi Israel terhadap instalasi nuklir Iran tidak serta-merta membuat negara itu menyerah. Sebaliknya, serangan ini kemungkinan akan mempercepat ambisi Teheran untuk memproduksi senjata nuklir. Tanggal 13 Juni 2025 bisa menjadi tonggak sejarah ketika dunia melampaui batas yang tak mudah diputar balik. Israel telah menyerang sasaran-sasaran di 12 provinsi Iran, termasuk Teheran dan Tabriz, yang diduga merupakan lokasi fasilitas nuklir, sistem pertahanan udara, kediaman pejabat tinggi, serta kantor militer senior. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga memiliki dua tujuan. Pertama, menghentikan langkah Iran yang nyaris menyentuh ambang kemampuan teknis membuat bom nuklir. Kedua, memaksa Iran tunduk kepada perjanjian nuklir baru yang lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel. Namun seperti kegagalan menghancurkan Hamas di Gaza, strategi ini justru beresiko memperpanjang dan meluaskan perang di kawasan. Peristiwa Jumat lalu memiliki skala, keberanian dan konsekuensi yang sangat berbeda. Respon ini memperlihatkan momok konflik regional yang bisa meledak ke luar batas tradisional. Sejak Arab Spring 2011, ketegangan antara Iran dan Saudi Arabia telah terjadi di banyak negara melalui proxy war sebelum didinginkan lewat mediasi Cina pada Maret 2023. Namun sejak Oktober
2023, benturan langsung antara Israel dan Iran kian meningkat, baik melalui cara konvensional maupun asimetris. Kini konflik ini mengancam menjadi penentu arah masa depan Timur Tengah dalam dekade mendatang. Apakah eskalasi ini akan terus meningkat? Itu sebagian besar tergantung pada satu orang, yakni Ayatullah Ali Khamenei. Jika ia mulai memandang bahwa kelangsungan Republik Islam benar-benar terancam, maka respon Teheran bisa jauh melampaui kawasan Israel. Israel sendiri lewat intelijen Tel Aviv telah menyebut bahwa Iran hanya tinggal beberapa minggu dari kemampuan merakit bom nuklir. Klaim yang dibantah oleh banyak negara, namun cukup menjadi dasar bagi Israel untuk bertindak secara militer. Negosiasi tidak langsung antara Teheran dan Washington sejatinya masih berlangsung, membahas pembatasan pengayaan uranium dan pengurangan ketegangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mendukung jalur diplomasi, menyebutnya lebih baik ketimbang perang berdarah. Namun, pembicaraan itu gagal karena Iran menolak menghentikan aktivitas nuklir di wilayahnya. Meski secara resmi menolak perang, Washington dikabarkan memberikan restu diam-diam kepada Israel untuk meluncurkan serangan terbatas guna mengubah posisi tawar dalam negosiasi. Pendekatan ini mirip seperti cara Trump mendorong Ukraina di meja perundingan melawan Rusia. Iran telah lama memperingatkan bahwa setiap serangan langsung ke wilayahnya akan melewati garis merah. Kini pembunuhan sejumlah petinggi militernya memperkuat tuntutan balas dendam menyeluruh. Jika Iran sampai keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT, maka kampanye militer Israel yang bertujuan mencegah pengembangan senjata nuklir justru bisa mempercepat proses tersebut. Perang Israel-Iran tampaknya tidak akan selesai dalam waktu dekat. Bahkan potensi meluasnya ke skala regional semakin besar, apalagi jika kelompok Houthi Yaman, sekutu utama Teheran, turut terlibat. Posisi strategis Houthi di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb membuat mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Apalagi mereka pernah memaksa Amerika Serikat dan Pentagon mundur dari pertempuran di kawasan itu. Perang ini kemungkinan akan berlangsung dalam bentuk serangan jarak jauh, mengingat posisi geografis Israel dan Iran yang terpaut ribuan kilometer. Namun, satu kelemahan besar Iran adalah ketiadaan kekuatan udara sebanding dengan armada tempur milik Angkatan Udara Israel. Tribunas, perang Israel-Iran telah melewati ambang baru yang jauh lebih berbahaya. Bukan sekedar konflik dua negara, melainkan potensi kobaran api regional yang bisa merembet ke seluruh Timur Tengah dan bahkan melibatkan kekuatan global. Di tengah pertarungan rudal, tewasnya jenderal dan serangan terhadap infrastruktur strategis, dunia kini menatap pada satu pertanyaan kunci, yakni apakah ini awal dari perang berkepanjangan atau justru lonceng peringatan terakhir sebelum diplomasi dipaksa kembali ke meja. Apapun jawabannya, satu hal semakin jelas: setiap bom yang dijatuhkan, setiap nyawa yang melayang membawa dunia selangkah lebih dekat ke jurang yang tak mudah dijangkau akal sehat, yakni perang nuklir. Dan begitu garis merah itu dilangkahi, tidak ada jalan pulang yang mudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.